Perkenalkan, nama saya Epifanius Yosdanding. Saya akan meresesi novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Yang pertama, identitas buku. Judul Sang Pemimpi, pengarang Andra Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2006, tempat terbit Yogyakarta, jumlah halaman 292 halaman. Yang berikutnya sinopsis novel. Novel ini menceritakan 3 orang pemimpi yang setelah tamat SMP melanjutkan ke SMA. Disinilah perjuangan dan mimpi ketiga pemberani ini dimulai. Arai dan Ikal begitu pintar di sekolahnya, sedangkan Jimron sang penggemar kuda hanya biasa-biasa saja, malah menduduki peringkat ke-78 dari 160 siswa. Arai dan Ikal selalu berada di urutan terdepan. Mimpi mereka sangat tinggi, karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Arai dan Ikal mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu mereka ingin melanjutkan studi ke Prancis. Mereka tertarik dengan cerita Pak Belia, guru seninya yang selalu menyebut keindahan kota itu. Ketiganya mati-matian menabung untuk mewujudkan cita-citanya. Setelah selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, sedangkan Jimron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Jimron menghadiahkan kedua celengan kudanya yang berisi tabungannya selama ini kepada Ikal dan Arai. Dia yakin bahwa Arai dan Ikal akan sampai ke Perancis, maka jiwa Jimron akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan Arai dan Ikal berada di Bogor mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Akhirnya setelah banyak pekerjaan yang tidak menerima mereka, Ikal diterima menjadi tukang sortir dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun berikutnya Ikal berhasil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia mengikuti seleksi beasiswa S2 ke Eropa. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan novel. Yang pertama, kelebihan. Banyak kelebihan-kelebihan yang didapatkan dalam novel ini, mulai dari segi kekayaan bahasa hingga kekuatan alur yang mengajak pembaca masuk dalam cerita. Hal ini tak lepas dari kecerdasan penulis memainkan imajinasi berpikir yang dituangkan dengan bahasa-bahasa intelektual yang berkelas. Yang kedua, kelemahan. Pada dasarnya novel ini hampir tiada kelemahan. Hal itu disebabkan karena penulis dengan cerdas menggambarkan keruntutan alur, deskripsi setting, dan kekuatan karakter. Berikutnya kita masuk pada unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, latar. Keempat, alur. Kelima, gaya penulisan. Dan keenam, sudut pandang. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema yang tersirat dalam novel Sang Pemimpi ini adalah persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi atau pengharapan. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama. Yang pertama, Ikal adalah anak kampung yang miskin, sahabat Arai. Yang kedua, Arai adalah tokoh yang sentral dalam buku ini, menjadi saudara angkat dari Ikal. Yang ketiga, Jimron. Jimron adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang pastor Katolik. Ada pula tokoh lain dalam cerita ini. Yang pertama, Pendeta Giovanni. Yang kedua, Pak Mustar. Yang ketiga, Pak Julian. Yang keempat, Pak Nurmala. Yang kelima, Laksmi. Yang keenam, Kapolam. Yang ketujuh, Taikong. Yang kedelapan, Bang Zaitun. Yang kesembilan, Akyun. Yang ke-10, Nurmi. Yang ke-11, Pak Cik. Yang ke-12, Xiong. Yang ke-13, Vo. Yang ke-14, Mei. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat yang disampaikan dalam Sang Pemimpi ini adalah jangan berhenti bermimpi. Kemudian unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Dalam novel ini disebutkan latarnya, yaitu di Pulau Belitung, di pasar, di dermaga, di pelabuhan, di gedung bioskop, di sekolah, dan latar waktunya adalah pagi, siang, sore, dan malam. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Dalam novel ini menggunakan alur gabungan atau alur campuran, yaitu di dalamnya alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah gaya penulisan.
Gaya penceritaan novel ini sangat sempurna, yaitu kecerdasan kata-kata dan kelembutan bahasa puitis. Setiap kata-katanya mengandung banyak makna. Yang berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini yaitu orang pertama atau aku, di mana penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal dalam cerita. Kemudian kita masuk pada unsur ekstrinsik. Yang pertama nilai moral, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai adat istiadat, dan yang keempat nilai agama. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral pada novel ini sangat kental. Sifat-sifat yang tergambar menunjukkan rasa kemanusiaan yang terang dalam diri seorang remaja yang tanggung dalam menyikapi kerasnya kehidupan dan mempunyai perangi yang baik dan rasa setia kawan yang tinggi. Yang berikutnya nilai sosial. Ditinjau dari nilai sosialnya, novel ini begitu kaya akan nilai sosial. Hal itu dibuktikan rasa setia kawan yang begitu tinggi antara tokoh Ikal, Arai, dan Jimron. Yang berikutnya nilai adat istiadat. Nilai adat di sini juga begitu kental terasa. Adat kebiasaan pada sekolah tradisional yang masih mengharuskan siswanya mencium tangan kepada gurunya, ataupun mata pencarian warga yang sangat keras dan kasar, yaitu sebagai kuli tambang timah. Yang berikutnya nilai agama. Nilai agama pada novel ini juga secara jelas tergambar, terutama pada bagian-bagian di mana ketiga tokoh ini belajar dalam sebuah pondok pesantren. Yang berikutnya kepengarangan. Andre Hirata lahir di Pulau Belitung tanggal 24 Oktober tahun 1982. Andre Hirata sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Saiman Said dan Mas Durah. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa termiskin dan letaknya yang cukup terpelosok di Pulau Belitung. Tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan memang cukup mempengaruhi pribadi Andre sedari kecil. Ia mengaku lebih banyak mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak memperlihatkan keprihatinan. Nama Andre Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian kedua orang tuanya. Sejak lahir ia diberi nama Aquil. Merasa tidak cocok dengan nama tersebut, Andre pun menggantinya dengan Wadhut. Akan tetapi ia masih merasa terbenahi dengan nama itu. Alhasil ia kembali mengganti namanya dengan Andre Hirata Saiman Said Harun sejak ia remaja. Berikutnya penutup. Yang pertama kesimpulan. Novel ini begitu menarik untuk dibaca, namun butuh intelektual dan pemahaman yang luar biasa untuk memahami isi cerita. Yang kedua saran, dalam novel tersebut alangkah baiknya tidak dibaca satu kali, perlu beberapa kali agar kita bisa paham isi novel ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.